Jadi syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala wa biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat oleh Allah untuk sama-sama hadir di majlis yang dimuliakan oleh Allah, di majlis yang mana dicari oleh malaikat-malaikat Allah di atas langit. Ada malaikat-malaikat yang mencari majlis-majlis sholawat setiap malam. Tatkala itu ada, maka malaikat diperintahkan oleh Allah untuk turun ke majlis itu, dan malaikat mendoakan orang-orang yang hadir di dalamnya. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah mereka. Ya Allah, kasih sayangilah mereka. Termasuk kita malam hari ini mendapatkan doa dari malaikat. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini adalah malam yang ketiga di bulan Rabiul Awwal. Alhamdulillah kita belajar walaupun belum sampai untuk total 100% kita kepada Nabi, tapi kita belajar mengorbankan waktu kita yang tadinya mungkin main, tidur ataupun bersantai barangkali, tapi kita mencoba malam hari ini menyisihkan waktu itu, dijual waktu itu untuk kepada Nabi. Mudah-mudahan ini akan diingat oleh Nabi tatkala kita nanti di padang mahsyar. Tentunya yang diharapkan setiap orang di padang mahsyar itu adalah syafaat dari kanjeng Nabi. Tatkala padang mahsyar dihamparkan, itu luasnya lebih luas daripada bumi dan langit. Bayangkan, semua manusia kumpul di padang mahsyar mencari Nabi. Berarti jauh apa jauh? Jauh. Dan orang-orang yang jauh bisa jadi di dunia dia jauh dari Nabi. Tapi kalau kita sering dekat dengan Nabi, di dunia dia sering dekat dengan Nabi, baik itu dengan menjalankan perintahnya dan terus membaca sholawat apalagi di malam Rabiul Awwal, itu menjadikan kita dekat dengan kanjeng Nabi. Kalau itu dekat, nanti di akhirat kita tidak harus mencari Nabi karena terlihat langsung oleh pancaran mata kita. Kanjeng Nabi ada di depan kita, sehingga kita akan lebih mudah dikenal kanjeng Nabi. Dan di antara ciri orang yang mudah dikenal Nabi itu sering ngobrol dengan kanjeng Nabi. Artinya walaupun nabinya sudah tidak ada, tapi kita mencoba mendengarkan apa yang pernah disampaikan oleh kanjeng Nabi, termasuk mendengarkan hadis Nabi. Artinya kita ngobrol dengan kanjeng Nabi. Kalau hadis yang dibaca berarti Nabi yang ngomong sama kita yang mendengar. Sama orang ngobrol, A dengan B ngobrol, A ngobrol, ngomong, B-nya mendengar. Baru B ngomong, A-nya mendengar. Jangan sampai orang ngobrol, A ngomong, B ngomong. Kira-kira difahami nggak yang diobrolkan? Enggak. Makanya ketika adab ngobrol itu, yang satu berbicara, yang dua, yang lainnya mendengar. Itulah fungsi ngobrol. Nanti akan ada manfaat tersendiri ketika ngobrolnya itu adalah kebaikan, termasuk mendengarkan hadis Nabi. Yuk kita belajar dari hadis kitab Arba'in Nawawi yang dikarang oleh Al-Imam Al-Nawawi Al-Badani. Di sini banyak hadis-hadis sahih terpercaya, sanadnya bagus, ya. Orang-orang yang meriwayatkannya pun sangat-sangat hafal bidangnya, tidak pernah yang namanya lupa, ya, pilihan orangnya. Jadi menyampaikannya pun terpercaya. Ya. Beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran tidak perlu sanad, karena sudah pemurnian aslinya. Ya. Tapi kalau hadis itu perlu sanad. Ya. Perlu sanad. Kuat tidak ini hadis ini sahih apa tidak. Yuk baik kita pelajari hadis yang pertama. An Amiril Mu'minin, samping Amir
pemimpin. Al-mu'minin pemimpinnya orang mukmin. Siapa? Abi Hafsin, yaitu bapaknya Hafs. Hafs itu artinya Hafsah. Ya. Jadi sahabat Umar itu punya anak perempuan namanya Hafsah. Sehingga dikatakan Hafsah binti Umar. Ya. Hafsah binti Umar ini salah satu istri daripada istri-istri kanjeng Nabi. Maka termasuk orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah. Karena setiap hari bersama dengan kanjeng Nabi, apalagi beristri oleh kanjeng Nabi. Abi Hafsin bapaknya Hafsah, Umar bin Khattab, yaitu Umar anak dari bapak Khattab. Ya, jadi Umar itu bapaknya Khattab. Ya, kamu bapaknya siapa? Bin Asad misalkan. Ya, contoh. Jadi Umar itu nama Umar itu banyak. Tapi Umar siapa ini? Oh, Umar anaknya bapak Khattab. Gitu ya. Radhiyallahu anhu, yang Allah itu meridhoinya. Jadi Allah meridhoi Umar bin Khattab dan anaknya Hafsah. Ya. Qala ngandika berkata, siapa yang berkata? Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab ini pernah berkata kepada rekan-rekannya setelah kanjeng Nabi meninggal dunia. Pada saat majlisan itu Umar bin Khattab pernah menerangkan. Kalau ngobrol berarti Umar yang berkata kepada sahabat yang lain mendengar. Sami tu ngurungu ingsun, saya mendengar, kata Umar bin Khattab, bahwa Rasulullah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah bersalawat atas beliau dan memberikan salam atas kanjeng Nabi. Yaqul pernah berucap, pernah berkata, pernah bersabda kepada kita semua, kata Umar bin Khattab. Ini isinya matanya. Kalau tadi yang meriwayatkannya, nanti yang terakhir perawi. Ya. Innamal a'malu binniyat, kata kanjeng Nabi yang disampaikan oleh lisan Umar bin Khattab, sesungguhnya setiap amal binniyat itu ditentukan dengan niat. Ya. Amal itu perbuatan, gerak tubuh, ya, sholat, puasa, memberikan zakat, haji, ya, berwudu, baca Quran, baca sholawat, itu amal perbuatan. Ya. Jadi kanjeng Nabi setiap amal binniyat itu tergantung niatnya. Wa inna malikul imri'in ma nawa, dan setiap sesuatu imri perkara yang dimaksud tadi, ya, manawa apa yang termaksud di dalam hati. Berarti niat itu ada di hati. Yang tahu Allah dan diri masing-masing. Kita tidak bisa menebak niatnya kayak apa nih. Tidak bisa. Ya. Niatnya duit, ngajar ngaji misalnya. Sholawatan lu niatnya apa? Pengen dipuji bari pacarnya misalnya. Orang lain tidak bisa menebak, yang tahu diri sendiri. Tapi kalau terbersit di kita ada niat melenceng, ya diluruskan ya. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, Umar bin Khattab melanjutkan, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Fa itu maka barang siapa, siapa saja, mau itu anak kiai atau kiainya sendiri atau presiden atau pejabat atau rakyat biasa dan sebagainya, siapa saja, ya siapa wonge, ya. Faman kanat hijratuhu, yang niat hijrahnya. Jadi ini menjelaskan waktu itu sahabat hijrah ke Madinah. Nah, dari Mekah ke Madinah. Barang siapa yang hijrahnya ilallah wa rasuli, dengan niat semata-mata karena mengharap Allah dan Rasulnya, karena menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, tulus berarti ikhlas nih. Ya, niatnya ikhlas. Fa hijratuhu ilallahi wa rasuli,
maka benar-benar hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Artinya kalau niatnya karena Allah dan Rasul, maka Allah lah yang akan memberikan balasan yang berlimpah kepada niat yang lurus. Ya. Wa man kanat hijratuhu lidunya, dan barang siapa yang hijrahnya karena mengharapkan dunia, baik harta benda, wanita yang ingin dinikahi. Waktu itu ada sahabat yang niatnya hijrah bukan biar jodoh. Ya, ketika anak penduduk Ansor anak si Ayu. Ya. Karena dunia yusibuha yang ingin diraihnya. Pun orang Ansor itu orangnya baik-baik. Yuk, siapa yang mau hijrah nanti diberikan rumah. Ada rumah 2 diberikan 1 untuk kaum muhajirin. Ya. Nah, terbesit hati itu. Bukan dia rumah yang bagus. Ya, contoh. Awin meratin atau imrah perempuan yang diniatkan ingin dinikahi. Ya. Fahijratuhu, maka hijrahnya itu ila ma hajarin, apa yang termaksud di dalam hati. Ya. Jadi dapatnya ya tadi, kalau niatnya cari rumah ya dapat rumah. Cari perempuan ingin dinikahi dan dapat perempuan. Tidak dapat pahala si Gusti. Jadi dari hadis ini kita pelajari bahwa ada perkara yang sifatnya akhirat tapi bisa jadi nilainya dunia. Kayak kita nih sekarang, saya pengen sholawatan apa sih? Supaya suara kita didukung oksigen, supaya oleh nilai plus. Maka ketika itu ada, segera istighfar. Luruskan niat di pertengahan, boleh. Ya, tuh. Jika baca Quran jadi qori misalkan, juga minyak. Setan berbisik. Ayo majlis enak. Supaya oleh plus. Ya, biasanya mau setan. Ya, ayo jadi MC supaya dinilai bagus ayu misalnya. Ya. Contoh, nah ketika itu ada, pelajari ini dari Allah atau dari setan? Ketika dari setan, istighfar, langsung tahu ya Allah minta perlindungan supaya amal yang bagus ini jangan sampai dirusak oleh bisikan setan. Langsung berubah niat saya syiar Islam, niat saya menyampaikan ilmu, niat saya dan sebagainya bagus-bagusnya. Tuh, jadi ada yang perkara akhirat tapi nanti nilai itu dunia. Ngomong suara bagus, di melengking-melengkingan. Sampai suara tok. Sampai suara tok. Supaya apa? Supaya perlu sejalan raya. Kita harus suara paling bagus. Bagus beli bagus, yang penting sholawat. Sambung sampai. Kan beli urun ya, tembok ya. Iya, jadi nilai. Kamu direct sendiri. Tapi ada juga yang zahirnya dunia tapi sifatnya akhirat. Contoh, kamu sekolah nih, ilmu matematik, fisika, kimia, biologi dan sebagainya, ilmu perawatan, pengobatan dan sebagainya. Tapi kalau diawali niatnya, ya Allah saya pengen cari ilmu untuk apa? Untuk memberikan manfaat kepada sesama muslim. Wah itu bagus itu, ya. Nilainya pahala. Itu. Nilainya akhirat. Saya pengen kerja supaya apa? Supaya dapat gaji. Kalau supaya dapat gaji supaya apa? Supaya bisa memberi orang tua. Karena orang tua yang berjasa pada kita. Itu pahala. Nilai akhirat. Kamu dari pagi sampai malam barangkali keringat keluar. Sampai capek, lelah, ngantuk barangkali di toko, tapi niatnya pengen membantu orang tua, itu nilainya akhirat. Walaupun selama 18 jam atau 12 jam kerja dilihat oleh orang itu lagi cari dunia, tapi karena niat yang bagus dia dapat nilai akhirat. Jadi bohong kalau orang ibadah itu maaf ya, misalnya 5 menit 12 jam itu kalau niatnya bagus itu ibadah semua. Ya. Jadi kalau diawali dengan niat yang bagus, niat saya berangkat ke kerjaan, cari nafkah untuk membantu orang tua, itu selama 12 jam kalian dinilai akhirat. Ini ibadah Allah.
Jadi 12 jam itu sangat bermanfaat untuk akhirat. Tapi ada juga yang akhirat nilainya akhirat. Ya saya ngaji karena Allah, karena menjalankan perintah Allah, perintah Rasul. Sekarang niat diduruskan. Bentuknya akhirat plus dapat akhirat. Ada juga dunia, bentuknya dunia, niatnya dunia, ya oleh dunia. Maka 12 jam itu tidak bernilai apa-apa. Saya pengen duit apa sih? Supaya agak gede, supaya bisa tuku rumah, tuku motor, tuku mobil, tuku pesawat, kapal laut, tuku kereta api. Ya, nggak pernah berhenti. Ya, tuku pulau. Supaya kita paling sugih. Ya, supaya kita paling sugih. Apa? Dapat pujian dari manusia, kita paling sugih. Berarti nilainya dunia harus pegel, nilainya dunia. Bahkan ada yang 24 jam cari duit. Ya, contoh di pasar. Ya, ada satu misalnya. 24 jam gak ada tutupnya. Tapi kalau niatnya cari dunia, wah, 24 jam tidak bernilai. Tidak ada ibadahnya nantinya. Alhamdulillah min. Maka walaupun 24 jam kalau bukan di pasar, misalkan kalau kita bisa di pasar, niatnya ingin memberikan manfaat kepada umat Islam, baik yang terdekat maupun yang jauh, itu selama 24 jam buka tokonya dinilai ibadah. Maka pesan ini yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab, hadis dari Nabi Muhammad SAW, mengingatkan kepada kita setiap apapun yang kita mau kerjakan, luruskan niat. Karena luruskan niat itu menandakan ikhlasnya hati kepada Allah. Ya. Awalnya niatnya bagus nih, di tengah-tengah setan menggoda. Ingat kita harus belajar nih sifat hati seperti apa. Ya, belajar ini ada bisikan-bisikan begini. Cepat ditakal, istighfar dan Allah. Tahun lagi, niatkan yang lurus lagi. Ya, kenapa? Karena semua pujian itu tidak ada artinya. Tidak menambah kita bagus, tidak menambah kita, tidak mengurangi kita buruk. Cacian pun sama. Ya, tidak menjadikan kita jelek dan sebagainya. Biarkan saja orang mencaci kita. Ya, cacian mereka kepada kita kembali lagi kepada mereka. Karena dosanya buat mereka. Ujian pun sama. Jangan membuat kita GR. Karena nggak ada manfaatnya. Ya, ujian itu harus dikembalikan kepada Allah. Sehingga nanti kita akan menjadi orang yang ikhlas benar-benar karena Allah. Insyaallah. Mudah-mudahan kita termasuk yang bisa ikhlas karena Allah yang lulusan niat. Rawahu Imam Muhaddatsain Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Balbah Al-Bukhari. Diriwayatkan oleh dua imam hadis yang sahih. Ya, satu Imam Bukhari dari namanya Wabul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Nasaiburi fi Sahihihima alladaini huma asrul kitab, yaitu Imam Muslim di dalam dua kitab sahihnya. Jadi ini sahih mengingatkan kepada kita, ingat ini, jadikan hadis ini utama untuk kita supaya akhirat kita dapat, dunia pun dapat. Alhamdulillah. Amin. Wallahu mudah-mudahan bermanfaat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.